Perkenalkan, nama saya Elisa Anggraini, UMKM Delis Food Borobudur yang bergerak di bidang pengolahan aneka olahan rempah, buah, dan sayur kering premium. Berfokus mengeringkan bahan-bahan rempah, buah, dan sayur kering dengan menggunakan food dehydrator untuk menjaga nutrisinya agar tetap bagus dan proses yang higienis. Kenapa rempah-rempah? Karena pertama, saya memang belajar teknologi hasil pertanian. Dulu belajarnya teknologi hasil pertanian tentang pengolahan pangan. Dan dari kecil itu saya sudah terbiasa dengan rempah-rempah, dengan buah dan sayur lokal. Terus kenapa saya usaha di rempah-rempah ini? Sebenarnya awalnya saya bekerja seperti biasa, tapi kemudian saya hamil dan saya berfokus untuk menyusui anak saya dan saya resign. Ketika saya di Borobudur, saya kok melihat peluang kalau di sini itu banyak tanaman lokal, rempah-rempah itu cuman nggak dimanfaatkan secara optimal, cuman ditanam di bedengan-bedengan dan dijual murah gitu. Nah, kemudian karena saya sering mengkonsumsi dan saya dulu memang sekolahnya di teknologi pangan, saya berpikir, loh kenapa ya kok rempah-rempah ini nggak dimanfaatkan aja. Nah, dari situ saya mengolah rempah-rempah. Tapi sebelum mengolah rempah-rempah ini sebenarnya saya awal mulanya itu mengolah bunga mawar. Makanya kenapa brand saya itu Roselis. Roselis itu dari kata rose, itu bunga mawar, lis itu dari Delis Food, nama perusahaan saya. Kenapa bunga mawar? Karena di dekat rumah suami saya itu di situ ada sentra tanaman bunga mawar. Kemudian petaninya banyak, tetapi bunga mawar itu hanya dimanfaatkan di saat bulan Suro, malam Jumat Kliwon, kemudian pas lagi Natal, Tahun Baru, dan Lebaran aja. Di hari-hari yang biasa, bunga mawar itu harganya sangat murah. Nah, dari situ saya mencoba memproduksi, meriset dulu, dan ternyata pasar di sini tidak begitu bisa menerima. Nah, karena saya mengolah bunga mawar itu, lama kelamaan saya berpikir ternyata yang sangat dibutuhkan itu bukan yang bunga mawar tapi rempah-rempah. Nah, dari situ saya terus kemudian berfokus pindah ke rempah-rempah karena permintaannya banyak yang di rempah-rempah. Di sini banyak wisatawan yang setiap hari lewat di depan rumah, terus kemudian baik wisatawan lokal maupun mancanegara itu sering mampir ke tempat kami sekedar melihat produksi, kemudian mencoba dan akhirnya membeli buat oleh-oleh. Bahkan kalau wisatawan mancanegara itu kalau sudah datang ke tempat kami melihat rempah-rempah di tempat kami yang sedang diolah itu bisa berlama-lama mereka di tempat kami. Kemudian karena di negara mereka kan rempah-rempah itu sangat mahal dan jarang, mereka harus mengimpor dari negara yang lain. Makanya mereka sangat excited, kemudian mereka membeli, belajar, dan di tahun berikutnya mereka ketika kembali lagi ke sini mereka mengajak teman, kemudian kadang juga ada yang merekomendasikan teman yang datang, dan beliau-beliau ini sudah langganan lah ibaratnya. Orang yang misalnya bekerja di Jepang gitu, kemudian rumahnya misalnya Semarang gitu, mereka langsung menghubungi kami, Mbak aku mau beli rempah-rempahnya, mau beli wedang uwo, mau beli wedang rempah, mau tak bawa ke Jepang. Itu banyak sekali, ada yang bawa ke Jepang, ke Belanda, ke Kanada, ke Brasil, bahkan ada juga yang ordernya malah langsung dari Hong Kong. Mereka order langsung ke sini karena mereka punya toko. Jadi di toko mereka itu ada makanan, minuman, olahan khusus dari Indonesia itu. Jadi itu pangsa pasarnya adalah
para WNI yang bekerja di sana tapi kangen dengan masakan dan produk-produk dalam negeri, dalam produk-produk Indonesia, dan mereka langsung menghubungi kami. Mereka dapat informasi, ada yang dari Instagram, ada yang dari YouTube, ada yang dari Google Map, itu menghubungi kami langsung dan kami kirim ke luar negeri. Pada awal usaha itu saya menjualnya gatok tular dulu, gatok tular langsung ke customer. Dan tapi kelamaan semakin kesini, mulai tahun 2022 itu saya malah lebih banyak ke bisnis to bisnis B2B, langsung ke reseller, langsung ke hotel, resto, kafe, toko oleh-oleh dan perusahaan-perusahaan yang akhirnya nanti dijual kembali. Pada awal usaha pertama itu kami hanya memanfaatkan rempah-rempah yang ada di kebun kami, kemudian kami beli di pasar ataupun petani lokal. Tetapi semakin ke sini karena orderannya banyak, kami harus bermitra dengan supplier. Kami juga bermitra dengan para kelompok wanita tani di sekitar tempat usaha. Ada beberapa kelompok wanita tani yang ada di Kecamatan Borobudur ini. Kemudian kalau supplier juga ada beberapa supplier, tetapi masih supplier lokal. Karena kalau misalkan kita langsung ke petani itu kita tidak mencukupi. Karena kalau petani itu kan mereka hanya ada barang pada saat panen saja. Kemudian kualitasnya juga tidak terjaga, tidak sustain gitu loh, tidak ajek gitu. Pertama dari penampakannya kalau wedang rempah kami itu terlihat segar karena kami memprosesnya dengan benar dengan menggunakan mesin yang berstandar nasional. Kemudian kami juga tidak menggunakan suhu yang tinggi, jadi meskipun itu kering tapi masih terlihat segar gitu loh, jadi higienis. Terus kemudian rasanya itu enggak satu rasa itu loh, dalam satu racikan wedang rempah itu, dalam komposisi wedang rempah itu ada banyak rasa di situ. Nah, itu yang tidak bisa didapatkan kalau rempah-rempah itu diolah dengan serampangan, dengan seadanya. Untuk menjaga kualitasnya, kami ada namanya SOP pengolahan pangan. Itu dari mulai bahan baku datang itu kita sortir sesuai dengan kriteria yang ada di tempat kami, kemudian disortir, nggak langsung diproduksi, dipilih juga bahan baku yang bagus dan yang jelek. Terus kemudian pada saat pengolahan pun itu kita sudah ada ketentuannya, udah ada SOP-nya, harus suhu berapa, harus berapa lama, kemudian tidak boleh menggunakan alat yang seperti apa, harus menggunakan alat yang apa. Dan itu ajak gitu loh, dari enggak terus produksi hari ini sama produksi besok itu berubah-ubah, enggak, karena memang sudah ditimbang, sudah diriset sedemikian rupa, jadi rasanya kualitasnya itu sama. Kalau rata-rata mereka pas pertama kali mencoba tuh enak, ini beda dari yang lain gitu kan. Kalau yang ini seger dan tapi enggak, jamunya itu enggak berasa pekat gitu, tapi segar gitu. Itu rata-rata bilangnya seperti itu, dan unik, ada cita rasa unik tetapi tetap masih bisa diterima di lidah-lidah anak muda gitu. Enggak yang jamu yang enggak pahit tapi tetap enak gitu. Wedang rempah kami itu kami pasarkan secara online dan offline. Kalau offline itu bisa ke tempat kami, bisa ke beberapa toko oleh-oleh di sekitar Borobudur juga ada. Kemudian ada juga toko oleh-oleh di Yogyakarta, di Semarang, di Jakarta juga kami readikan di beberapa tempat. Kemudian kalau untuk online-nya kami juga ada di e-commerce, ada di Shopee dan Tokopedia, ada juga di Padi UMKM kalau yang pangsa pasarnya dari BUMN. Kemudian kami juga sering berpartisipasi dalam expo, dalam pameran-pameran baik lokal maupun pameran nasional. Ada juga lewat media sosial, kita juga ada Instagram, ada TikTok. Meskipun itu hanya etalase aja, jarang transaksi sih sebenarnya. Cuman
Dari situ orang luar itu biasanya bisa melihat itu. Calon customer itu biasanya melihat dulu di Instagram, di TikTok. Kalau untuk pengiriman itu kami bermitra dengan beberapa ekspedisi kayak JNT, JNE, Paxel. Itu tergantung ini sih customernya minta seperti apa. Untuk kemasan dan packaging juga kami menyesuaikan keinginan konsumen. Apalagi kalau misalkan kadang-kadang kalau yang datang itu bule-bule ya, bule-bule itu nggak mau packing pakai plastik gitu. Kami juga sediakan kayak ada besek, ada juga anyaman pandan, itu yang lebih eco green gitu. Kalau untuk yang biasa ya ada yang minta di packing dengan aman pakai bubble wrap, ada juga yang minta kardus. Itu kita sebelum packing, sebelum mengirimkan itu kami komunikasikan dengan calon customernya biar nyaman. Pada intinya sebenarnya kalau produk kami itu tidak hanya wedang rempah saja ya, tapi itu adalah aneka olahan rempah yang fokusnya itu di pengeringan, Mas. Jadi kadang-kadang ada orderan yang minta, tiba-tiba ada yang minta order banyak itu 10 kilo daun kunyit gitu. Kami juga bisa readykan asal itu adalah produk-produk lokal yang ada di sekitar kami gitu. Cuma memang best sellernya itu ada di wedang rempah. Adapun inovasi dan kreativitas kami untuk berkembang itu ya di packagingnya. Kita menyediakan packaging yang macam-macam, baik yang dari plastik pouch, baik yang box, baik yang pouch aluminium, yang ada yang cetak, ada yang eco green, ada yang dari botol kaca. Kita menyesuaikan dengan segmen yang mau kita tuju. Kalau harapan saya ingin usaha kami berkembang, otomatis ya kami ingin mendirikan pabrik di sebelah kami yang lebih besar dan akan lebih banyak memberdayakan wanita-wanita di sekitar tempat usaha, karena kan kami juga berfokus pada sustainability, maksudnya keberlanjutan baik di eco green, di ramah lingkungan, kemudian baik itu di pemberdayaan wanita dan baik untuk kesejahteraan. Terus kemudian satu lagi, Mas, di tempat kami itu menerapkan zero waste gitu. Zero waste itu bahwa kami tidak ada sampah yang terbuang sia-sia. Misalnya kayak temulawak, nanti kulitnya kami bisa manfaatkan. Kami bermitra dengan pengusaha sabun, dengan pengusaha kecantikan untuk digunakan sama mereka. Kemudian sampah-sampah organiknya ya juga kami olah untuk dijadikan kompos dan POC untuk disalurkan kembali ke kelompok wanita tani untuk menanam bahan-bahan baku yang dimitrakan dengan kami. Kalau untuk pelaku usaha pemula ya sarannya satu, fokus. Yang kedua itu pahami segmen segmen pasarnya itu harus dipahami. Karena saya sudah pernah gagal karena saya asal bikin produk tanpa riset dulu. Produknya asal menurut saya itu sudah keren, menurut saya itu udah cantik, udah jarang yang punya, udah bagus banget, tapi ternyata itu tidak ada segmennya, ya itu malah akan menjadi boncos. Terus ya itu fokus sama segmen marketnya itu dipelajari.